Ya, sesuai rencana ada yang request bahas review tes geotransnya. Saya tak review di sini. Kita mulai dari nomor 1. Diberikan relasi T dari R2 ke R2 dengan ini T XY sama dengan min X tambah Y kurang 1. Ini yang atas ya, terus min X kok min Y. Yang satu A pertama kita apakah T itu transformasi. Nah ini untuk mengecek transformasi. Ini transformasi kan dia fungsi yang memetakan dari R2 ke R2. Nah, kita harus fungsi bijektif yang memetakan dari R2 ke R2. Jadi harus kita cek dulu ya. Nah dia itu nanti fungsi apakah dia bijektif, maka dia dari R2 ke R2. Nah, dan karena dia ini didefinisikan relasinya ini ya dari R2 ke R2. Itu pertama untuk mengecek ini fungsi berarti itu tadi apakah dia memetakan dari R2 ke R2, berarti dia terdefinisi gitu kan ya. Terus apakah dia bernilai tunggal. Kita pertama gini ya, ambil sebarang XY anggota R2, maka kalau dia ini R2 berarti masing-masing komponennya ini anggota R ya. Tuh, sebentar. Sekarang kita kenakan T pada XY. Nah, rumusnya ini. Karena X sama Y ini anggota R, maka ini atas juga anggota R, yang bawah juga anggota R, karena operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan real itu bersifat tertutup. Hebatnya kalau komponennya ini dua-duanya anggota R, berarti dia anggota R2. Kita bisa menyimpulkan adalah untuk setiap XY anggota R2 itu T XY juga anggota R2. Dengan kata lain T memetakan dari R2 ke R2. Ya, nanti memang untuk sebarang XY di R2 itu selalu memiliki peta di R2 gitu. Jadi nggak ada yang kosong. Misalnya kosong itu menyebabkan karena tadi apakah tidak ada petanya atau petanya di luar, tapi kan ini ternyata di R2 semua. So, apakah T bernilai tunggal? Bernilai tunggalnya kita ya sebarang dua elemen yang sama gitu ya, maksudnya ini X1 X2 X1 Y1 sama dengan X2 Y2, berarti kita ambil sebarang dua elemen yang kita dengan dua elemen ini sama gitu ya. Dan kita kenakan T, kita peroleh bahwa T nya juga sama gitu. Kita menyimpulkan ini tadi, untuk setiap dua anggota R2, jika keduanya sama maka petanya sama. Dengan kata lain T bernilai tunggal. Nah, karena T ini memetakan dari R2 ke R2 dan bernilai tunggal, berarti T ini merupakan fungsi dari R2 ke R2. Jadi kita sudah mendapati T ini fungsi ya. Dan kita cek apakah bijektif. Sebenarnya kalau ngecek bijektif itu ada yang kita bisa dengan surjektif, terus ngecek apalagi injektif. Kita bisa juga dengan mengecek inverse-nya. Ada cara lain juga, makanya memang ada banyak cara yang bisa dipilih ya. Ini salah satu cara kita mau ngecek surjektif injektif silahkan, mau pakai ini ngecek inverse nya juga silahkan. Nanti kita coba inverse kan, nah ketemu inverse nya ini. Nah dengan cara yang sama kayak yang poin sebelumnya ya, kita mendapati bahwa T inverse nya juga merupakan fungsi, dan dia fungsinya dari R2 ke R2 itu, sehingga T merupakan fungsi bijektif dari R2 ke R2. Jadi T merupakan transformasi. Iya, T ini transformasi ya. Terus apakah T ini memiliki titik tetap? Nah, sekarang kita cek ya. Nah, kita misalkan ini titik tetapnya itu AB. Kalau di titik tetap berarti kan diharuskan apa? Ketika T dikenakan ke AB hasilnya AB juga. Nah, itu namanya titik tetap gitu ya. Nah, sekarang tinggal ini pertama di sisi kiri ini AB, yang di kanan kita kenakan T pada AB. Nanti rumusnya T itu kan ini rumusnya T. Jadi T yang ada bentuknya ini, coba kalau kita ubah ke rumus ini. Jadi ada perkalian matriks, ada penjumlahan matriks, penjumlahan vektor. Nah ini kita kenakan pada AB. Nah ini ya, pada AB di sini. Di sini ini sebenarnya AB saja. Nanti untuk memudahkan kita kasih
matriks identitas. Karena kalau 1001 dikenakan ke AB kan nanti dia hasilnya AB juga gitu. Nah baru kalau kita udah berhasil nanti kan ini tinggal kita pindahkan ke kiri, nanti ini matriks ini dikurangi dengan matriks ini. Nah ini yang kita kurangi ya, ini min 1 sama 0 tetap di kanan. Harus kita hitung ya, kalau sudah ketemu ini ada suatu matriks dikalikan AB sama dengan ini. Nah, nanti berarti AB itu matriksnya diinverskan terus dikalikan ini min 1 sama 0. Oke, mungkin jangan lupa yang hitung inverse matriks ya. Dan nanti kita peroleh bahwa AB itu sama dengan min 2/5 sama 1/5. Jadi T itu memiliki titik tetap, dengan titik tetap adalah min 2/5, 1/5. Oke, nomor 1 ada pertanyaan, silahkan jika ada untuk nomor 1. Atau enggak ada di nomor 1? Enggak ada, lanjut ke nomor 2. Nomor 2. Nah, transformasi seperempat putaran yang berpusat di O mempertahankan kesejajaran. Ya jawabannya iya, dia kesejajaran. Jadi kita klaim bahwa ini ya transformasi mempertahankan kesejajaran. Sekarang kita buktikan. Pertama gini, transformasi seperempat putaran pusatnya di O dia merupakan rotasi ya. Dia ini merupakan rotasi karena jelas ya seperempat putaran itu dia merupakan rotasi. Terus rotasi merupakan isometri. Isometri itu mempertahankan besar sudut. Kalau dia mempertahankan besar sudut, maka apa? Dia mempertahankan kesejajaran. Jadi transformasi seperempat putaran yang berpusat di O mempertahankan kesejajaran. Oke, nomor 2 ada pertanyaan, silakan jika ada. Atau enggak ada nih ya? Enggak ada, lanjut lagi ya ke nomor 3. Ya, kedua tepi sungai digambarkan dengan dua garis sejajar, atau garis G x sama 2 sama H ini x sama 8. Terus kota P itu di koordinat 00, kota P di koordinat MN dengan M nya lebih dari 8, N nya lebih dari 0. Di atas sungai dibangun jembatan penghubung kedua kota tersebut. Jika jembatan harus dibuat tegak lurus arah sungai, titik manakah pangkal dan ujung jembatan harus dibangun agar jarak dari kota P ke kota Q merupakan jarak terpendek. Pertama kita diberikan ini ya, kedua tepi sungai digambarkan dengan dua garis sejajar, itu G ini sama H. Yang kedua sejajar sumbu Y. Nah jembatannya dia harus tegak lurus dengan arah sungai, berarti nanti jembatannya sejajar dengan sumbu X. Gitu ya, jembatan sejajar sumbu X. Diberikan ini ya, P nya 00, Q nya MN. Nah disinilah kita menggunakan transformasi, yaitu translasi atau geseran. Jadi kita geser Q sejauh lebar sungai mendekati P. Jadi lebar sungainya itu ini ya, dia dari 2 sampai 8 berarti ada 6 ya lebar sungainya. Jadi kita geser 6 dan dia ke arahnya P ya. Kan P itu ada di kiri, berarti kita geser ke kiri. Ya, 6 satuan. Jadi bayangannya ini di aksen itu sama dengan ya, aksen dengan koordinat M kurang 6, N. Nah, sekarang kita buat persamaan garisnya melalui P sama Q aksen. Jadi kita buat garis melalui P dan Q aksen. Nah, persamaannya ini ya, Y sama dengan ini gradiennya terus kalikan X. Karena tadi titik P itu dia ngepas di O. Nah ini kan sebenarnya Y kurang 0, X kurang 0, tapi karena di O ya udah kita langsung aja Y sama dengan gradien dikali X. Nah, kita lihat ini, kalau kita narik dan buat vektor dari P ke Q aksen, itu kan vektornya ini ya, M kurang 6, N. Nah gradiennya kan ini ya, N dibagi M kurang 6.
Sekarang kita potongkan P reaction dengan garis G ini ya, sama dengan 2. Nanti di sini X-nya diganti dengan 2. Jadi X-nya diganti dengan 2. Nah, untuk Y-nya kita masukkan ke rumus ya. Ini X-nya 2. Nah, terus Y-nya masukkan ke rumus. Jadi ini koordinat titik A, kita dapat ini ya. Terus sekarang geser A sejauh lebar sungai mendekati Q. Sekarang titik A ini coba dia kita geser sejauh lebar sungai yang mendekati Q. Berarti dia gesernya ke kanan ya. Ini 2 digeser 6 berarti dia jadi 8. Sehingga pangkal jembatan adalah titik A, ujungnya dari titik B. Yang ketiga ada pertanyaan, silakan jika ada. Enggak ada, kita lanjut ke nomor 4. Diberikan rumus T ya, dengan T XY itu sama dengan ini. Dan perkalian matriks sudah dikasih penjumlahan ini. Nah, pertanyaannya apakah T ini merupakan refleksi? Nah, kita pecah kasus ya, untuk K sama dengan 0. Ini ya, ini rumus refleksinya ya, rumusnya ini kan teman-teman merupakan rumus refleksi karena polanya itu tadi ya, ada ini cos, sin terus ini main cos di sini. Jadi alfa ini dia ini kan urusan ya, cos 2 alfa, sin 2 alfa, sin 2 alfa, main cos 2 alfa. Berarti alfanya kalau 2 alfa ini 30, berarti alfanya adalah 30 dibagi 2 itu 165. Nah, berarti M gradien garis itu adalah tan alfa, itu tan 165, yaitu akar 3 kurang 2. Jadi kalau persamaan garis adalah Y sama dengan ini, akar 3 kurang 2 dikalikan X. Itu untuk K nya itu 0. Fungsi T merupakan refleksi terhadap garis ini. Y sama dengan akar 3 kurang 2 kali X. Itu untuk yang K nya 0. Kalau K nya tidak 0, nah perhatian di sini. Kita bahwa gradien vektor 1 akar 3 nah ini ya, 1 sama akar 3 lah, akar 3 karena akar 3 dibagi 1 itu tan 60. Sedangkan gradien garis yang merupakan sumber refleksinya adalah tan 165 dengan akar 3 kurang 2 dia. Nah, berarti sebut antara dua garis sumber refleksi dengan vektor nasa adalah ini ya, 165 kurang 60 berarti dia 105, bukan 90, berarti kedua tidak tegak lurus. Nah, karena itu komposisi tersebut menghasilkan refleksi geser. Jadi sebenarnya juga cara lain untuk bisa tegak lurus ya, kita bisa dengan kalikan gradiennya, kan kita udah tahu ya, dua-duanya gradiennya terdefinisi, dan kita kalikan. Kalau hasilnya min 1 berarti tegak lurus, kalau bukan min 1 berarti tidak tegak lurus. Nah, karena di sini ada refleksi sama translasi, dan di sini bahwa garis sumber refleksi dengan vektor translasi itu tidak tegak lurus. Nanti kan hasil komposisinya menjadi refleksi geser. Mungkin beda kalau nanti tegak lurus ya, dia adalah refleksi. Kalau vektor tegak lurus dengan garis sumber, kan dia tidak tegak lurus, refleksi geser. Jadi untuk K nya tak 0, fungsinya bukan refleksi melainkan refleksi geser. Jadi ada pecah kasus ya, kalau K nya 0 dia jadi refleksi. Nah, sedangkan untuk K tak 0, T ini bukan refleksi melainkan refleksi geser. Dan nomor 4 ada pertanyaan, silakan jika ada.
nggak ada, lanjut saja ke terakhir yang nomor 5. Kita sudah membuktikan bahwa komposisi dua rotasi itu tidak selalu menghasilkan rotasi. Jadi kita mencari contoh itu ya, dua rotasi yang hasil komposisinya bukan rotasi. Kita pilih di sini dua rotasi, RP 90 derajat dan RT 270 derajat dengan P nya 00, P nya 01. Dan contohnya ada banyak ya, jadi bukan hanya ini hanya salah satu contoh ya, masih ada contoh yang lain. Ya pasti dalam memilih itu kita pastikan itu tadi, bahwa jumlah sudut rotasinya tuh ya 0 derajat, 360 atau kelipatan 360. Yang itu merupakan putaran sempurna gitu ya. Kita pastikan juga pusatnya kita pilih yang berbeda. Kenapa? Kalau misalnya pusatnya sama, jumlah 360 berarti dia jadinya identitas. Identitas kan masih dianggap sebagai itu ya, kasus istimewa dari rotasi. Biar dia nggak jadi rotasi ya, jangan sampai dia jadi identitas gitu ya. Jadi kita pilih pusat yang berbeda. Nah, nanti kalau ada dua rotasi yang jumlah sudutnya itu kelipatan 360, terus pusatnya berbeda, hasil komposisinya itu menghasilkan translasi atau geseran. Itu memang ada teoremanya kan ya. Nah, dengan teorema itu kita bisa nanti kita bisa mencari sembarang contoh yang kita inginkan gitu ya. Ada dua rotasi, yang penting ini jumlahnya 360 kan, ini 90, yang ini 270 ya. Jadi ini nggak harus yang ini mau milih berapapun bisa, misalnya dengan 60 sama 300 atau berapa lagi, terus 20 sama 240 atau ya berapapun ya. Yang penting jumlahnya 360 terus pusatnya berbeda. Nah itu sekarang tinggal kita masukkan rumusnya. Ini rumus rotasi ya, yang mana itu 90 itu rumus rotasi. Terus kita karena komposisi kita kenakan lagi rotasi selanjutnya. Oke, kita rotasi 270 ya di sini dengan pusatnya Q. Nah, kita dapat tadi bayangannya kan ini ya, berarti ini yang kita kenai. Nah, dan pada akhirnya kita memperoleh hasilnya ini ya, XY tambah min 1, 1. Nah ini kan dia rumus translasi ya. Itu komposisi dua rotasi menghasilkan translasi. Jadi komposisi dua rotasi tidak selalu menghasilkan rotasi. Ini yang kita cari counter example ya. Dan contoh ada banyak, nggak cuma ini cuma salah satu contoh saja. Masih bisa milih contoh yang lain. Baik, apakah ada pertanyaan? Silahkan jika ada. Ya kalau nggak ada, stop record biar nggak terlalu panjang durasi videonya. Ya, recording stop.